ya, masuk deh kita ke segmen ketiga. Nggak terasa loh Bunda, udah masuk segmen 3 aja. Cepet nih. ya, cepet ya ampun. Tiba-tiba udah Banyak segmen ngomong 3. ya, maaf ya. Nggak apa-apa, malah seru kayak gitu. Ini tuh Waktunya efek ini loh, mengalir. efek tai lalat di sini sebenarnya. Banyak ngomong, nggak ngaruh sih ya. Ya udah deh, bye. Untung di situ Niki, coba di sini. Lebih Lebih ngomong parah ya. lagi Lebih ya ngomong. Allah. Nggak ada omongannya saya nanti. Oke, tadi kan kamu mention nih di awal segmen yang kedua ya kalau nggak salah. Yes. Sahabat-sahabat kamu ini nih yang memperkenalkan kamu dengan dunia apa sih bahasa anak muda sekarang? Baper-baperan. Ya, apa ya gitu namanya, bucin-bucinan. Nah iya itulah, lebih tepatnya itu biar Bucin-bucinan agak ya. sopan. Ya. Apa sih yang dipelajari, apa yang diajarin tuh apa? Oke, jadi aku SMP SMA tuh kan cewek semua gitu. Jadi pasti kalau misalnya kita mau kenal sama lawan jenis itu ya sama yang sekolahnya cowok semua, gitu kan. Tapi itu kenalannya itu juga di apa namanya acara apa sih pensi atau enggak kalau yang kayak acara olahraga gabung bareng gitu kan. Nah, tapi di situ sih aku masih percaya diriku tuh yang aku pikir awalnya ya SMP SMA itu percaya diri gue udah gede banget gitu. Which is di mana-mana temenku itu nggak nganggep aku disabilitas ataupun aku pergi les ya biasa aja. Oh, gue pikir percaya diri gue tuh maksimal gitu kan. Tapi ketika harus kenalan sama laki gitu kan ya sama lawan jenis juga wah ternyata percaya diri gue juga gak gitu-gitu banget gitu. Ada momen dimana aku harus menjelaskan kedisabilitasan aku, ada momen dimana ada diri aku tuh yang merasa bahwa dia nerima gue nggak ya gitu. Dan aku bilang bahwa that's a process gitu. Mungkin kalau aku inget SD gitu ya, dimana proses orang tua mengambil peran dimana aku harus mau Lebih banyak orang tua yang membantu kamu. mau keluar, masuk ke sekolah, berteman. SMP aku diajarin untuk berprestasi, percaya diri mungkin karena aku memang berprestasi. SMA itu beda lagi. Fase percaya diri yang harus kita tingkatkan adalah ketika kita udah mau bersosialisasi yang ngomongin tentang lawan jenis. Dan karena memang aku sekolahnya cewek semua dan lainnya, jadi kalau misalnya ada cowok nelpon ke rumah gitu kan ya, pasti kan papa yang ngangkat gitu. Terus pasti ya namanya lawan jenis ngomong, halo siapa ini gitu ya, temennya, teman mana, teman sekolah. Kan sekolahnya Niki kan cowok semua gitu kan. Dan itu aku nggak pernah berani bawa mereka ke rumah. Karena kalau misalnya beneran kayak di sinetron, kalau misalnya ada orang ke rumah, papa gue baca koran di ruang tamu. Sambil gini-gini. Iya, tapi dia punya kumis bener. Tapi dia punya kumis. Maaf Om. Nggak, tapi ada momen kan dimana kalau dulu kan militer nggak boleh punya kumis kan, harus rapi kan. Jadi ya ada momen dia kumisnya tipis-tipis gitu. So itu adalah peran temen-temenku, soulmate-soulmateku yang merasa bahwa jadi tuh kadang kalau dulu support system kedua menurut aku ya soulmate-ku itu. Kalau misalnya ada laki gitu ya ngedeketin aku, mereka duluan yang ngasih tahu. Niki tuh A, B, C, D, D, lu tahu nggak kayak gitu. Jangan sampai kayak mereka menghindari, jangan sampai si lawan jenisnya tuh nanya duluan kan. Walaupun kalau sekarang ya udah ya gue jelasin aja gitu. Jadi ya aku bilang tadi soal bucin-bucinan gitu kan. Yang memang yang memilih, memfilter duluan itu sahabat. Gitu. Karena dulu inget banget. Jadi ada satu sahabatku itu ada satu lawan jenis lah ya, ceritanya suka. Nah mungkin mereka skip kali ya untuk menanyakan sampai akhirnya kita ketemu 2 kali 3 kali gitu. Terus tiba-tiba si lawan, karena waktu SMA tuh soulmate-ku tuh pencar sekolahnya, satu di sekolah negeri, satu sekolah swasta lain. Dan itu mereka heterogen kan. Nah ternyata yang di sekolah swasta lain ini lupa ngasih tahu ke temennya yang kenalannya tuh via Facebook, Facebook waktu itu. Jadi pas ketemu 2 kali 3 kali dia baru tahu kalau aku disabilitas. Dan itu diomongin lah di seantero sekolahnya. Dan jadi tuh yang marah adalah soulmate-ku yang nangis tuh sambil nunjuk-nunjuk si lawannya itu tuh dia gitu. Jadi yang aku bisa tekankan di sini adalah ketika mungkin orang tua ada skop di mana ada porsi sendiri porsinya, tapi udah kalau ngomongin porsi love itu ya aku thanks juga sama 2 soulmate-ku ini. Jadi dia yang mak comblangin, dia yang filter gitu. Tapi kalau misalnya nih cowok juga nyakitin, dia duluan yang maju. Kenapa lu kayak gini? Dan dia bahkan nangis gitu. Mereka berdua yang nangis kayak, kok lu gitu sih? Kan gue udah kasih tahu kayak gitu. Jadi so kalau aku inget itu adalah momen 2 SMA, 3 SMA itu yang momen-momen bucin-bucin gitu kan ya. Yang ala-ala kenalan Facebook, telepon. Tak terlupakan. Tak terlupakan. Lucu sih kalau diinget-inget, yes.
gitu. Berarti apa yang dilewatin sama Nick itu semuanya normal, Benar. ya? Benar. Nggak ada yang nggak normal, semuanya ya oke gitu Yes. loh. Nah, dari soal bucin-bucinan, sekarang kita balik lagi nih ke tadi kan aku bilang mau bahas tentang social enterprise Yes. ini. Itu tuh termasuk wishlistnya Niki juga nggak sih social enterprise ini sampai bisa ada gitu? Aku bisa katakan enggak sih. Aku nggak pernah berpikir untuk mengembangkan yang istilahnya namanya social enterprise. Wait, tunggu. Tadi ada bocoran kan ya dari Mbak produserku tercinta katanya sebelum Niki bergerak di dunia social enterprise ini, Niki pernah kerja. Yes, pernah kerja. Di kantor yang ya udah yang besar gitu. Multinational company, Multinational yes kan. ya. Terus keluar karena nggak butuh uang. Enggak butuh uang lah, mas kali gini nggak ada butuh uang. Enggak gitu. Jadi nggak gitu. Jadi dituduh gitu. Almarhum tuh meninggal, aku lulus SMA. Jadi aku waktu itu baru lulus SMA dan baru masuk ke salah satu perguruan tinggi negeri, baru keterima. Tapi bisa katakan itu adalah another titik point gitu. Jadi mungkin turning point, sorry. Jadi kalau misalnya ditanya turning point aku bisa katakan turning pointku tuh beragam. Fase SD ada, fase remaja ada, fase dewasa awal ada gitu. Bahkan fase aku lulus SMA ada. Jadi kalau mungkin aku bisa katakan turning point waktu aku merubah mimpi yang aku bilang tadi itu adalah ketika aku harus kehilangan almarhum papa. Karena kan dari tadi aku ceritakan papa. Ya memang beliau tuh berperan banget penting dari nge-reach mimpi aku. Bentengnya Niki banget. Bener, benteng aku sampai jadi kuat lah ya, jadi Wonder Woman tuh beliau gitu. Tapi ketika almarhum itu meninggal dan selama proses, karena kan almarhum sakit, jadi selama di rumah sakit itu memang aku yang nemenin gitu. Karena kakak waktu itu masih kuliah, adik masih SMP gitu. Dan aku yang memang masih punya waktu longgar karena kan baru lulus SMA. Dan itu adalah cerita-cerita yang sampai sekarang aku masih belum bisa terlupa gitu. So ketika almarhum meninggal itu aku memang udah dapet di salah satu perguruan tinggi negeri di Bandung jurusan yang memang aku tuju, hubungan internasional. Karena tadi mimpi aku tadi kan gitu, mimpi aku tadi pengen jadi diplomat atau menteri. Tapi ketika aku seminggu 2 minggu di sana, akhirnya mama merasa bahwa she cannot leave myself in there gitu, kayak dia pingin ada anaknya semuanya di sini. Mungkin ada rasa denial atau losing grief-nya. Dan akhirnya aku ketemu sama dekan dengan mamah yang nangis-nangis and said aku harus keluar. Jadi bayangin yang mimpi gue yang udah dari SD gitu kan, udah ditatar abis, tiba-tiba rontok karena aku harus keluar dari mimpi itu. Dan aku harus balik ke Jakarta dan aku nggak kuliah. Nggak kayak mau ngapain ya gue, kayak I lose my dream directly. Kayak a dream yang aku achieve terus kemudian harus hilang karena kehilangan orang tua, dan mamah juga masih belum kuat waktu itu. Aku balik dan nemenin gitu, karena kan kakak harus lanjut skripsi, adik masih SMP, dan aku membantu mama waktu itu, dia lagi S2-nya dia. Mama waktu itu S2 psychology dan aku membantu. Karena aku nggak ada kerjaan kan, jadi kayak ada gap year di situ, cuma 2 minggu di sana aku ada gap year, dan di situ aku sampai akhirnya di tahun berikutnya nanya nih, kamu mau les apa? Kamu mau kuliah apa? Kuliah apa ya? Kayak udah nggak tahu lagi, kayak I lose my dream. Kayak gue pinginnya jadi diplomat, jadi itu tuh kayak gue nggak tahu apa-apa. Yaudah deh, perhotelan apa ya, kayak gitu. Kayak udah cap-cip belalang kuncup gitu. Nggak ada lagi keinginan buat ya udah deh aku terusin kuliahku yang dulu tuh nggak ada. Nggak ada. Kayak mama sempet nawarin, cuman kayak aku udah ngikutin tes negeri lagi tuh udah males banget kan. Karena kan kudu belajar lagi, kudu ngafalin dan semuanya gitu. Udah ada down lah. Tadi turning point aku bilang, turning point aku yang I lose my dream. And then mama bilang, yaudah deh kamu masuk psikologi aja, ikutin mama. So itu inget banget di bulan Agustus dan semua kampus tuh kan udah tutup. And then I just search it gitu. Universitas yang masih buka jurusan kayak curhat, jurusan psikologi muncullah gitu kan. Akhirnya ngelihat ada 3 kalau nggak salah yang muncul. Nah, yang satu tuh yang terjauh di Untar di Jakarta Barat. Aduh, gue nggak tahu nih universitas apaan nih. Gue nggak tahu universitas apaan. Ya udah gue datang ke sana.
Dan ketika di psikologi aku selalu bilang bahwa there is no coincidence in this world gitu. Gak pernah ada kesengajaan gitu. So thanks God maybe that's the path that I must through gitu kan ya. Di psikologi aku belajar untuk menerima grief tadi. Merubah meninggalkan mimpi aku walaupun waktu itu ada anger di mana aduh gila ya gue udah punya kecil gitu tapi karena gue sayang sama mama gue gini gitu. So itu adalah perjalanan yang aku tuju, tapi aku masih nggak lupa sama mimpi aku. Jadi aku temenan lah mencari link untuk kenal sama anak-anak Depok yang jurusan sosial politik. Singkat cerita, aku punya I.O. bareng sama mereka, and then aku berkembang, kenal, kerjalah aku di multinational company, gitu. Yang 3 bulan sekali, I must go to Malaysia, ke Singapura, ke Australia, untuk sama-sama ngerumusin marketing campaign-nya seperti apa, gitu. Dan itu ceritanya lucu-lucu, ada yang... Tunggu, itu sambil tetap kuliah? Enggak, udah lulus. Udah lulus Okay. Itu. Jadi maksudnya nggak pernah dalam pikiran aku tuh aku social enterprise tuh nggak pernah gitu. Yang di otak aku adalah aku pingin doing some things, and aku pingin keluar negeri because I really love that. Tapi mungkin path-nya adalah aku kerja di multinational company. Dan itu ceritanya lucu lagi, ada yang di Singapura kaki gue patah lah. Aku tuh dulu kemana-mana bawa kaki tuh 2 karena kaki palsuku tuh masih produk lokal. Jadi karena heboh kan mungkin di sana karena kita marketing harus research or something, patahlah di Clarke Quay. Jadi untungnya aku bawa 1 cadangan pas harus studi banding ke Perth di Australia tuh adalah murnya hilang. Jadi itu lucu-lucu lah. Sampai aku dapat beasiswa di perguruan tinggi Bandung gitu, dan my mother nanya ke aku. Dari situ mulai aku merasa diterima lah ya di pekerjaan aku. Aku udah mulai pakai dress, kemudian I can show everything karena kalau di multinational kan mereka budaya diversity and inclusion-nya tuh kan bagus kan. And then I talk with my mom, mama ngomong, mimpi kamu apa? Keliling dunia. Gak aku bilang. Udah ganti. Karena kerjanya menyuruh keliling dunia. Karena itu multinational company, headquarter-nya ada di Seattle di Amerika. Pengen Amerika gitu, pengen keliling dunia. Kamu nggak mau membantu teman-teman disabilitas di Indonesia? And then I say to my mom, for what? Karena tadi benar kata yang aku cerita dari tadi ya, aku memang terbiasa dengan lingkungan inklusi, dengan teman-teman non disabilitas. Sampai ya nggak apa-apa, tapi maybe there is something that you will find. I don't know, mungkin kamu bisa memberikan sesuatu something. Dan aku searching, kembali lagi men-searching gitu kan. Komunitas disabilitas di Indonesia gitu. Banyak banget, tapi nggak ada yang balas kontak aku WA nggak ada yang balas. Sampai aku nonton salah satu siaran TV, ketemu dengan Mbak Angki Yudhistia, yang sekarang jadi staf khusus Presiden Jokowi di 2016. And then aku kontak via DM Instagram, ketemu di salah satu mall di Jakarta, di Senayan City, di food court-nya, we talk, and then voila, I'm in. Aku lepas semuanya. Dan itu, I can say, aku kan lagi S2, aku udah terima penawaran tuh dari 2 perusahaan multinasional, nggak usah ditanya gajinya berapa, and then masuk ke sini kayak ya UMR tahun 2016, UMR tahun 2016, dan my mom kayak, are you sure? Nah, kan mama yang nanya. Yes, are you sure gitu? Karena bayangannya mama kan aku cuma bantu, just a part of I don't know, like freelance, terjun banget gitu. Terus ya tadi karena terbiasa the whole of me, karena aku nggak mungkin lah di multinasional kan kerja sampai jam 11, jam 12 karena perbedaan waktu kan. Dan di sini juga aku sama Mbak Angki waktu itu sama-sama lagi membangun, kayak kita lagi sama-sama ngedevelop T-Sable ini, dan aku nggak mungkin membagi waktuku. So I just said lah, ya udah, gue beneran all in di sini. Dan aku akhirnya punya another mimpi lagi. Yang tadi aku bilang, aku ingin memberdayakan teman-teman disabilitas di Indonesia yang jumlahnya 32 juta. So mungkin bagi bunda ataupun teman-teman yang lain kayak mimpi tuh sama nggak sih? It's okay. I mean, it always start with a dream. Maybe you already fulfill your dream, so it start to find another dream. Kayak mungkin kalau dari ceritaku, mimpi-mimpiku itu berubah. Gitu. Sampai akhirnya aku menemukan bahwa this is my dreams and this is my ikigai.
istilah Jepang yang sangat aku suka untuk aku gunakan. It's not talking about passion, but it's also talking about mission, profession, and also vocation. Jadi kayak apa namanya? Dan ini yang aku merasa my life fulfillment adalah di mimpi ini, gitu. Ini yang lagi kamu jalani sekarang ini. Yes, dan aku baru ketemu itu di umur 26 tahun. Seperti itu ceritanya. Wah, gitulah cerita. Tapi bukan berarti gue nggak butuh duit ya. tapi aku masih ngejalanin IO. Karena aku juga masih membantu mama kan, karena mama udah single parent, so ketika aku memutuskan social enterprise, I talk with my moms how to dealing with this financing. Jadi aku masih kerjain IO, aku masih kerjain marketing, bantuin usaha teman. Jadi aku 2 kali 3 kali bahkan lebih more karena kalau dulu multinasional ya udah gue konsen di situ, income gue semuanya udah dicukupi lah, di cover. Tapi kalau di sini I must do another things. Gue punya IO, gue jualan juga dan lain-lain lah, kayak gitu. Luar biasa sih Niki. Untung aku nggak lupa napas loh mendengar dia cerita, gitu. Jadi dan kamu nggak ada rasa penyesalan ya harus ngelepas mimpi masuk TV jadi diplomat tadi, habis itu mimpi apalagi tadi yang akhirnya keliling dunia nggak jadi, nggak ada sedikit pun penyesalan. Ini masuk TV sekarang aku. Iya sih. Tapi honestly ya, aku selalu bilang bahwa tidak hasil mengkhianati proses atau proses mengkhianati hasil gitu. Dan aku selalu bilang bahwa ketika kita mengerjakan suatu hal, the whole of us, and then the universe will help us. Jadi kalau aku bilang di social enterprise ini, masuk TV iya, sering banget. Keluar negeri itu sering banget. Dari US, kemudian ke Thailand, kemudian dan itu semuanya gratis bahkan. Dan aku mewakilkan Indonesia. Jadi untuk misi untuk memberdayakan teman-teman disabilitas. Jadi aku bisa katakan bahwa kita nggak tahu jalan yang kita tempuh, tapi ketika kita the whole of us sepenuhnya kita ngelakuin itu, ternyata akhirnya iya fulfill juga ya, fulfill juga ya kayak gitu. Ya ternyata pada akhirnya. Jadi aku ke Jepang itu karena presentasi tentang misi aku di Indonesia, ke Amerika karena jadi duta Indonesia juga. Duta Indonesia karena pemberdayaan disabilitas, bahkan produkku itu dibawa sampai ke PBB gitu kan. Ke Thailand juga gitu, bahkan ke Thailand lomba menang bawa mengharumkan nama Indonesia dengan jadi kayak I can say walaupun mimpiku tuh berulang yang sekarang ya ke fulfill. Iya, malah masuk terkabul semuanya, nggak hanya satu benar, ya. Benar. Jadi bunda-bunda aku sampai yes. Luar biasa sih Niki. Oke. Beneran nih nggak mau minum? Saya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya terbiasa kita kalau pakai masker kan nggak minum jadi. Oh gitu, oke. Nah sekarang Niki udah buat aku ngap-ngapan ya dengar ceritanya Niki. Sekarang aku minta Niki ngomong dong ke kamera, kasih pesan-pesan buat bunda-bunda yang kebetulan mengalami atau sedang menjalani posisi seperti orang tua Niki dulu. Oke. Mungkin ini bukan kapasitas suara anak ya, bukan kapasitas terbesar aku untuk menceritakan ini, tapi dari pengalaman yang aku terima sebagai seorang anak dan pendidikan mama dan almarhum papa. Seriously, parents is the first fundamental ever. Itu adalah fundamental pertama yang menjadi support system dan menjadi penguat aku ketika aku harus melihat suatu kenyataan kehidupan, yaitu rejectful. Tidak ada kebahagiaan yang aku terima dan aku rasakan kalau aku nggak bareng mereka, gitu. Jadi apalagi sekarang papa udah nggak ada, almarhum udah nggak ada, thanks to everything, terutama to my moms, to my sisters, my whole enemy. Jadi namanya kakak adik pasti ada berantem-berantemnya. Tapi dari mereka aku belajar bahwa when you down gitu, you must up again. When you down, when you must up again. Dan yang selalu percaya dengan diri kita adalah keluarga. So blood is thicker than water. So buat bunda jangan pernah kehilangan kepercayaan terhadap anak-anak, terhadap apapun keadaan anak kita, karena kepercayaan bunda itu adalah satu hal yang paling membuat maju. Kunci utama kita. Gitu, yeay. Yes. Luar biasa. Niki sadar nggak sih, Niki tuh apa ya?
apa yang dilakuin papahnya Niki dulu, sekarang Niki ulang tapi untuk komunitas yang lebih Thank banyak you lagi. Dad gitu. Luar biasa. Jangan nanti aku nangis. Walaupun sudah papaku meninggal 2008, itu so long time ago. So udah Tapi hampir. ilmunya kan berlanjut terus dari tangan kamu. Benar. So ya itu, dan ada satu yang papaku inget banget karena aku memang papa mamaku merantau PNS. So ya tau lah ya gajinya PNS tahun itu dan golongannya belum tinggi-tinggi banget. Satu hal yang mereka bilang bahwa papa mama nggak bisa tinggalkan harta, tapi yang papa mama bisa tinggalkan adalah ilmu. So that's the things that I always agree with that gitu. Jadi apapun yang aku terima sekarang ya memang buat mereka semua gitu. Kayak jalan-jalan ya gue pinginnya ngajak emak gue gitu. Gue jalan-jalan ya pinginnya ngajak kakak sama adik gitu. Jangan terharu jadi. Enggak, kamu luar biasa, benar-benar luar biasa. Thank you. Sukses terus Niki. Thank you. Makasih banyak udah mau sharing tentang diri kamu di program persembahan untuk Bunda ini, berbagi pengalaman hidupnya Niki yang aku yakin pasti bermanfaat banyak banget untuk bunda-bunda di luar sana. Terima kasih. Tetap semangat bunda-bunda. Tetap semangat, Serengi. Yeah. Bunda, menjadi diri sendiri itu yang utama. Percaya pada diri sendiri, saling dukung dalam lingkungan orang terdekat, dan ternyata cinta di dalam keluarga itu adalah dukungan terbesar untuk anak-anak bunda yang mempunyai disabilitas. Sekian program persembahan untuk Bunda, episode saya kali ini bersama Niki Clara. Kami berdua mau pamit dulu. Jangan lupa saksikan program persembahan untuk Bunda di episode-episode berikutnya. Saya yakin pasti akan banyak sekali topik yang bermanfaat yang akan kami sharing. Ya Bunda, Bunda cerdas, keluarga bahagia. Bye.